Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman leader. Hari ini kita masuk ke agenda yang ketiga, yaitu agenda manajemen kinerja. Selamat bergabung di workshop pelatihan kepemimpinan administrator, yang saat ini kita masuk ke sudah mencapai pada agenda 3. Oke, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Riri. Ya, saya coba berkenalan dengan teman-teman semua. Saya banyak bergerak di bidang training and development, dan ini data pribadi saya, jadi saya nggak terlalu banyak berada di media sosial, tapi teman-teman saya punya media sosial, nanti silakan dicatat gitu ya. Kemudian ada email saya, kemudian nanti teman-teman kontak saya melalui WhatsApp. Latar belakang pendidikan ilmu psikologi dan bekerja di BKKBN. Baik teman-teman semua, untuk pengalaman, saya banyak bergerak di bidang training dan development dan HR. Saat ini banyak bergerak di bidang lecture juga, jadi ada pengalaman di lecture di universitas. Ya, selanjutnya kita masuk ke bagaimana teman-teman sudah mencapai yang namanya output dari pelatihan kepemimpinan administrator, baik agenda 1, 2, dan saat ini masuk ke agenda 3. Teman-teman sudah melalui pembelajaran mandiri tentunya, kemudian ada e-learning, kemudian teman-teman juga sudah melalui yang namanya pembelajaran klasikal, kemudian juga ada nantinya teman-teman akan merancang aksi perubahan, melaksanakan aksi perubahan, dan ada seminar, baik itu seminar rancangan dan seminar aksi perubahan. Dan teman-teman juga akan membuat satu laporan pengembangan potensi diri sebagai bukti bahwa teman-teman siap untuk menjadi leader. Oke, kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Ya, untuk mereview bahwa kepemimpinan administrator ini, PKA, itu dimulai di agenda 1. Jadi agenda 1 yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian teman-teman bergerak ke agenda 2, tentunya sekarang sudah melalui agenda 2 dan sudah selesai, yaitu kepemimpinan kinerja. Dan selanjutnya, teman-teman berada pada yang namanya agenda 3. Agenda 3 adalah manajemen kinerja. Dan disinilah saya coba akan membantu teman-teman leader untuk bisa memenuhi bagaimana output dari agenda 3. Agenda 4 nantinya akan dilanjutkan dengan aktualisasi kepemimpinan administrator, baik itu studi lapangan dan aksi perubahan. Nah, desain pembelajaran kali ini untuk agenda 3, teman-teman akan totalnya yaitu 84 jam pelajaran. Pembelajaran terdiri dari pembelajaran mandiri, synchronous distance learning, asynchronous distance learning, dan pembelajaran klasikal. Setiap pembelajaran kurang lebih terdiri dari 4 hari pembelajaran. Jadi di pembelajaran mandiri teman-teman sudah pasti melalui yang namanya MOOC, yaitu hari ke-6, 7, 8, 9 selama pelatihan ini, dan total JP-nya ada 22 JP. Kemudian synchronous distance learning, 4 hari pembelajaran, akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom, hari ke-16, 17, 18, 19, total JP-nya adalah 9 JP. Dan teman-teman di asynchronous distance learning melakukan yaitu namanya membuat tugas. 4 hari pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Collabjar, hari ke-16, 17, 18, 19, penugasan berupa penugasan individu, penugasan kelompok, dan total jam pelajaran ada 20 JP. Selanjutnya, terakhir adalah tahap pembelajaran klasikal. Di sini ada 4 hari pembelajaran, tatap muka kelas akan dilakukan di hari ke-32, 33, 34, dan 35. Total jam pelajaran adalah 33 JP, dan total keseluruhan di agenda 3 ini kurang lebih sebanyak 84 jam pelajaran. Oke, nilai jam pelajaran. Pembelajaran mandiri terdiri dari 22 jam pelajaran MOOC, 29 JP sinkronus dan asinkronus, untuk pembelajaran distance learning-nya, dan pembelajaran klasikal terdiri dari 33 jam pelajaran sebagai tatap muka, dan total pembelajarannya adalah 84 jam pelajaran. Oke, ini jadwalnya. Teman-teman akan melihat, tolong dilihat jadwalnya. Jadi teman-teman leader harus melihat jadwal, sehingga jangan sampai ada yang terlewat ketika teman-teman akan mensubmit tugas, kemudian juga akan melakukan pembelajaran baik itu mandiri, klasikal, atau distance learning. Ya, ini nanti dilihat lagi. Oke, next. Selanjutnya kita
masuk ke mata pelatihan. Nah, mata pelatihan agenda 3 ada 7. Jadi inilah agenda yang paling banyak mata pelatihannya, sehingga teman-teman leader tolong benar-benar dipahami, karena manajemen kinerja adalah bagaimana proses bekerja. Sebagai leader, teman-teman perlu menguasai beberapa bidang substantif yang menentukan seorang leader itu bisa benar-benar berhasil dalam memimpin unit kerjanya. Yang pertama, mata pelatihan pertama adalah akuntabilitas publik, di mana kompetensi yang diharapkan adalah melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Kemudian mata pelatihan kedua, hubungan kelembagaan, bagaimana para leader membangun hubungan kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya. Mata pelatihan ketiga ada organisasi digital, kompetensi yang dibangun adalah menerapkan digital government dan manajemen kinerja. Teman-teman akan melihat bagaimana manajemen kinerja, yaitu melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja. Mata pelatihan kelima, standar kinerja pelayanan, mengembangkan dan menerapkan standar kinerja pelayanan. Mata pelatihan keenam, manajemen keuangan negara, bagaimana leader perlu menerapkan manajemen penganggaran, mengetahui betul penganggaran itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan mata pelatihan ketujuh, manajemen risiko, disinilah para leader harus menguasai yang namanya SPIP dan melaksanakan bagaimana SPIP ini bisa mengarah pada pengembangan budaya risiko. Oke, selanjutnya kita masuk ke overview. Ya, jadi teman-teman semua kita akan mengoverview mata pelatihan di agenda 3. Teman-teman sudah melakukan yang namanya MOOC, tentunya sudah mengetahui bagaimana keterkaitan agenda dalam membentuk kompetensi kepemimpinan kinerja. Sudah melalui yang namanya agenda 1, ya, agenda 1 adalah kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, dan sudah juga melalui yang namanya agenda 2, kepemimpinan kinerja, dan saat ini para leader, teman-teman masuk ke agenda 3, yaitu manajemen kinerja. Bagaimana keterkaitannya? Di sini teman-teman akan melakukan yang namanya studi lapangan, aksi perubahan, dan disinilah teman-teman dituntut untuk melihat permasalahan, potensi, peningkatan kinerja organisasi yang ada di masing-masing unit kerja. Sehingga seorang leader harus betul-betul mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi di unit kerjanya melalui benchmark studi lapangan yang sudah dilakukan dan bagaimana membuat satu aksi perubahan di unit kerja. Pada akhirnya, keseluruhan agenda 1, 2, dan 3, serta 4 itu mengarah pada mampu meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Oke, teman-teman, kita akan diskusi. Nah, karena teman-teman sudah melakukan MOOC, saya yakin teman-teman sudah paham betul dan sudah melaksanakan beberapa tugas di MOOC, baik itu tugas esai, maka nanti kita akan buka diskusi. Diskusi akan dibagi 7 kelompok dan nanti kita akan lihat bagaimana setiap mata pelatihan bisa dipresentasikan oleh teman-teman semua, baik dari mata pelatihan 1 sampai 7. Jadi nanti tolong dilihat dan dibuat skemanya, bagaimana mata pelatihan 1 sampai mata pelatihan 7 ini bisa dilaksanakan. Oke, next. Selanjutnya. Ya, diskusi akan berlangsung di mata pelatihan 2. Oke, pas. Oke, good. Jadi mata pelatihan selanjutnya adalah mata pelatihan 3 ya, organisasi digital. Oke, next. Mata pelatihan 4 tentang manajemen kinerja, diskusi sedang berlangsung. Mata pelatihan 5, teman-teman leader akan mendiskusikan tentang standar kinerja pelayanan, bagaimana merangkum ya dari modul, sehingga betul-betul tahu. Kemudian next, mata pelatihan 6, manajemen keuangan negara. Mata pelatihan 7, manajemen risiko. Nah ini teman-teman tolong buat skemanya, dibuat alurnya, bagiannya, dirangkum sedemikian rupa, sehingga nanti teman-teman bisa melihat intisari dari setiap mata pelatihan dikaitkan dengan tugas dan fungsi di unit kerja sebagai sebagai pemimpin administrator. Oke, kita masuk ke rencana pembelajaran atau RP. Disinilah teman-teman dituntut untuk mengetahui betul rencana pembelajaran kita yang nanti akan banyak sekali kita coba seberapa jauh fasilitator bisa membantu memfasilitasi pelatihan kepemimpinan administrator.
Kita mulai dengan distance learning asinkronus. Asinkronus terjadilah di sini yang namanya penugasan. Para fasilitator membuat penugasan kepada para peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Total JP yang dilalui adalah 20 jam pelajaran yang terdiri dari 4 hari berturut-turut. Jadi berada jatuh di hari pertama, yaitu hari ke-16 dalam pelatihan. Jumlahnya masing-masing adalah 5 JP. Jadi setiap tahapan pembelajaran ada 5 jam pelajaran. Fasilitator membuat memberikan tugas individu dan tugas kelompok. Jadi peserta nanti mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu di sini menganalisis dan memformulasi bagaimana strategi meningkatkan kinerja instansi masing-masing. Jadi instansinya akan kita lihat bahwa bagaimana para leader ini bisa menganalisis dan memformulasi strategi bagaimana kinerja itu terus bisa ditingkatkan. Kemudian di tugas kelompok, peserta akan mengerjakan tugas kelompok. Di sini penguatan dengan analisis kasus. Jadi ada studi kasus tentang kinerja dari instansi lain yang diperkirakan bahwa instansi lain itu punya kinerja yang tinggi. Kemudian dia sebelumnya, ya di hari kedua, hari ke-17, 5 JP ya, tugas individu. Bagaimana di sini menganalisis dan memformulasi kerjasama kelembagaan instansi masing-masing. Di sini ada kaitan dengan mata pelatihan tentang hubungan kelembagaan. Tugas kelompok berupa penguatan dengan analisis kasus kerjasama kelembagaan dengan instansi lain. Dan selanjutnya di hari ketiga, yaitu hari ke-18, jumlahnya ada 5 jam pelajaran, tugas individunya menganalisis bagaimana penganggaran dan risiko yang bisa diprediksi di instansi masing-masing. Kemudian ada tugas kelompok, di mana penguatan dengan benchmarking virtual pada instansi lain, yang diperkirakan bahwa instansi tersebut sudah menerapkan beberapa substansi di mata pelatihan. Kemudian di hari keempat, di hari ke-19 pelatihan, jumlahnya 5 jam pelajaran, berupa tugas individu, bagaimana peserta bisa mendesain yang namanya integrasi strategi dengan pemanfaatan teknologi digital. Tugas kelompok, di sini peserta diharapkan bisa mengintegrasikan pemikiran dalam membangun aturan teknis tentang peningkatan kinerja. Semua tugas-tugas ini sudah ada di Collabjar, semua penjelasannya sangat detail, jadi nanti peserta membuka web sehingga bisa dilihat instruksi tugas, bagaimana deadline, dan lain-lain. Oke, next. Selanjutnya, kita masuk ke distance learning sinkronus. Totalnya adalah 9 jam pelajaran. Nah, di sinkronus ini, fasilitator akan bertemu dengan peserta, dan di hari pertama, hari ke-16, yaitu 3 jam pelajaran. Di sini, sinkronus ini bisa dilihat di hari pertama ini, fasilitator melakukan overview. Bagaimana keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1, 2, dan 4. Kemudian ada juga overview mata pelatihan kelompok 1. Jadi dikelompokkan mata pelatihan yang 7 mata pelatihan itu dikelompokkan menjadi mata pelatihan kelompok 1 berupa manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja. Kemudian selanjutnya adalah dibahas makalah dari peserta, dan diberikan feedback oleh fasilitator, kemudian dibekali juga bagaimana strategi inovasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Penjelasan teknik-teknik analisis kinerja organisasi juga dijelaskan di hari pertama ini, kemudian juga menjelaskan penugasan hari pertama. Sehingga setelah sinkronus, terjadilah asinkronus, maka nanti peserta di asinkronus harus mengerjakan apa, dijelaskan di hari ke-16 selama sinkronus ini. Oke, di hari ke-17, 2 jam pelajaran, bagaimana presentasi, kita meminta para fasilitator presentasi tugas kelompok hari pertama, kemudian fasilitator juga akan membahas makalah individu, 3 makalah akan terpilih dan diberikan feedback. Kemudian presentasi tugas individu juga nanti dipaparkan sebagai sampling saja. Kemudian selanjutnya ada overview mata pelatihan hubungan kelembagaan dan organisasi di kita.
Selanjutnya, fasilitator tidak lupa menjelaskan penugasan untuk hari kedua setelah sinkronus selesai. Mereka akan melakukan asinkronus, peserta akan melakukan asinkronus dan menjelaskan penugasan hari kedua. Selanjutnya di hari ketiga, di hari ke-18 pelatihan, 2 jam pelajaran, presentasi, peserta akan diminta presentasi tugas kelompok hari kedua, bagaimana membahas makalah. Di sini ada 3 makalah peserta yang dibahas dan diberikan feedback. Selanjutnya ada presentasi tugas individu hari kedua sebagai sampel, dan overview mata pelatihan manajemen keuangan dan manajemen risiko. Penjelasan penugasan juga dilakukan untuk hari ketiga ini. Di hari keempat, hari ke-19 pelatihan selama 2 jam pelajaran, presentasi tugas individu hari ketiga itu dilakukan, hanya sampel saja. Kemudian presentasi tugas kelompok hari ketiga juga dipresentasikan oleh peserta, dan fasilitator di sini membulatkan kurikulum inti agenda 3. Diskusi bagaimana rencana pengambilan mata pelatihan penunjang yang akan diambil dan feedback dari fasilitator. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain pembelajaran klasikal. Totalnya ada 33 JP, di sini tatap muka, full tatap muka. Jadi hari pertama, di hari ke-32 ada 9 jam pelajaran. Fasilitator di hari pertama memberikan penguatan tentang pertama teknik mendiagnosis organisasi. Kemudian strategi inovasi, serta teknik menyusun perencanaan kinerja. Selanjutnya di hari kedua, tepatnya di hari ke-33 pelatihan, sejumlah 9 JP selama 9 jam pelajaran, fasilitator memberikan penguatan tentang strategi kerjasama kelembagaan, bagaimana pemanfaatan teknologi digital dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Nah, selanjutnya pembelajaran klasikal untuk hari ketiga, tepatnya di hari ke-34 pelatihan, fasilitator memberikan yang namanya penguatan tentang teknik pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien di unit kerja, kemudian teknik mitigasi risiko dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Di hari keempat, tepatnya di hari ke-35 pelatihan, sebanyak selama 9 jam pelajaran, fasilitator akan menugaskan peserta untuk melakukan simulasi bagaimana mengimplementasikan rancangan perubahan kinerja organisasi dengan menggunakan metode role play. Sehingga peserta di sini menyusun skenario role play-nya dan dilanjutkan nanti adanya praktek role play. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan selama agenda 3, fasilitator memiliki cara penyampaian dan media yang digunakan. Nah, metode yang digunakan terdiri dari banyak cara, tapi di sini terpilih adalah belajar mandiri, serta akan melakukan pembelajaran mandiri, kemudian adanya penugasan individu dan kelompok, kemudian kita katakan di sini fasilitator melakukan ceramah, tanya jawab, dan curah pendapat kepada peserta, dan peserta juga melakukan yang namanya presentasi, diskusi kelompok, dan melakukan role play. Oke. Ada beberapa media yang digunakan, yaitu MOOC. Ya. Jadi kita pakai cara dengan menggunakan MOOC, kemudian ada modul pembelajaran, ada bahan-bahan penugasan, baik individu dan kelompok. Fasilitator juga menyiapkan yang namanya bahan tayang dan bahan ajar. Tentunya media juga tidak bisa lepas dari teknologi, yaitu ada LCD, ada flip chart, ada laptop, dan ada video-video singkat kaitan dengan materi substansi yang diberikan. Selanjutnya juga fasilitator menyiapkan yang namanya skenario role play. Nah, disinilah agenda 3 bisa kami jelaskan, sehingga bisa diharapkan agenda 3 ini benar-benar bisa diimplementasikan oleh para peserta pelatihan kepemimpinan administrator dan para leader, calon leader kita di masing-masing unit kerja dan di organisasi. Oke, sebagai penutup, nah di sini ada beberapa istilah. Nanti fasilitator silakan memberikan quotes-quotes istilah ini sebagai istilah yang ya. Jadi inilah yang bisa kita katakan seorang leader ini bisa benar-benar berhasil bila punya sikap
punya perilaku yang mencerminkan yang pertama execute, leadership, success, determination, persistence, and failure. Nah, di sini diharapkan para fasilitator bisa menyampaikan meskipun seorang leader itu selalu ditargetkan sebagai teladan, sebagai orang-orang yang memimpin, tetapi kita tidak lupa ada yang namanya failure. Nah, diingatkan kepada para fasilitator untuk melihat kata-kata di slide ini untuk didiskusikan kepada peserta agar mengetahui apa sih makna dari persistence, failure, determination, leadership, execute, dan success. Oke, terima kasih Bapak Ibu peserta workshop pelatihan kepemimpinan administrator. Semoga bisa membantu dalam menyampaikan strategi pembelajaran, strategi delivery dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Saya akhiri, mohon maaf bila ada hal-hal yang masih kurang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.